Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perdebatan Abu Nawas melawan pendeta tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika dunia Islam sedang damai, satu surat dari negeri seberang membuat istana Baghdad gemetar. Surat itu datang dari seorang pendeta besar bernama Antonius dari Konstantinopel, pemuka agama yang dikenal sebagai ahli debat paling tajam di dunia Kristen. Aku hendak menguji kecerdasan ulama-ulama kalian. Jika tak ada yang bisa menjawabku, maka biarkan rakyat Baghdad mendengarkan ajaran kami. Raja Harun al-Rasyid murka, tapi ia tahu ini bukan tugas bagi pedang. Ini tugas bagi otak yang lebih tajam dari pisau. Maka satu nama dipanggil Abu Nawas. Di balik kelucuannya, tak banyak yang tahu. Abu Nawas adalah pemikir paling tajam di masanya. Saat mendengar tantangan dari pendeta Antonius, ia hanya tersenyum. Debat bukan masalah, tapi pastikan dia siap pulang tanpa suara. Seminggu kemudian mimbar besar didirikan di alun-alun Baghdad. Rakyat tumpah ruah. Pendeta Antonius datang dengan pakaian kebesaran dan dua kitab besar di tangannya. Alkitab versi Latin dan Yunani. Pendeta memulai perdebatan Abu Nawas. Aku ingin memulai dari kitabmu. Mengapa kalian yakin Al-Quran adalah wahyu terakhir, sementara Injil sudah cukup sempurna? Semua menahan napas. Inilah pertanyaan klasik yang selalu memicu debat besar di antara dua agama besar dunia. Abu Nawas dengan santai menjawab, "Tuan Pendeta, apakah kau tahu siapa yang menulis Injilmu?" Pendeta menatapnya dan berkata, 4 saksi mata, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Abu Nawas kembali tersenyum. Bagus, tapi kau yakin keempatnya bertemu langsung dengan Nabi Isa? Pendeta menjawab tegas, tentu. Abu Nawas sambil menatap pendeta dan berkata, maka tolong tunjukkan dalam Injilmu bagian mana yang ditulis oleh Nabi Isa sendiri. Pendeta terdiam. Kerumunan mulai bergumam. Abu Nawas sedikit menggoda. Tuan Pendeta, maaf jika pertanyaanku terlalu tajam, tapi demi kebenaran, aku ingin kau menjawab jujur. Siapa Tuhanmu? Pertanyaan sederhana ini seperti pisau yang mengiris keyakinan sampai ke akar. Pendeta dengan keyakinan menjawab, Tuhan kami adalah Yesus Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Abu Nawas mengangguk, kemudian bertanya lagi, apakah Tuhan bisa tidur, makan, dan mati? Sedikit agak ragu pendeta menjawab, itu bentuk kasih Tuhan turun ke dunia. Kemudian Abu Nawas menatapnya tajam. Kalau begitu Tuhanmu butuh makan untuk hidup, butuh ibu untuk lahir, butuh kayu salib untuk mati. Pendeta mulai gelisah. Abu Nawas menutupnya dengan sindiran tajam. Kalau begitu, bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan Tuhan sesuai gambar dan prasangkanya. Pendeta itu meninggikan suaranya. Tapi engkau tak bisa memahami kedalaman Tritunggal, satu Tuhan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik paling misterius dalam agama Kristen, Tritunggal. Apakah logika bisa memahaminya? Abu Nawas berkata, aku bukan ingin melecehkan, tapi hanya bertanya. Kalau kau melihat matahari di langit, lalu ada panas dan cahaya, apakah kau akan bilang ada 3 matahari? Dengan sedikit sinis pendeta menjawab, itu hanya analogi. Abu Nawas menatapnya dan berkata, maka Tritunggalmu pun hanya analogi, tapi Tuhan bukan analogi. Ia Esa bukan karena dibagi 3, tapi karena tak ada yang menyerupainya. Abu Nawas memutar balik arah debat.
Kini ia ingin tahu, apakah pendeta pernah ragu terhadap imannya sendiri? Abu Nawas bertanya lagi, pernahkah kau membaca dalam Alkitabmu bahwa Nabi Isa sujud dan berdoa kepada Tuhan? Kepada siapa dia berdoa jika dia adalah Tuhan? Pendeta terdiam sejenak kemudian berkata, itu bentuk kerendahan hatinya. Abu Nawas kemudian berdiri dan berkata, tidak Tuan Pendeta, itu bentuk pengakuan. Isa adalah utusan, bukan Tuhan. Rakyat Baghdad tak bersuara, tapi di wajah pendeta terlihat kekalahan yang tak bisa disembunyikan. Pendeta berkata pelan, kau terlalu banyak bermain kata, Abu Nawas. Abu Nawas berkata, aku hanya bermain dengan logika, dan logika jika digunakan jujur akan menunjukkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Pendeta menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia kalah debat. Tapi anehnya ia tak merasa hina, melainkan merasa tercerahkan. Apa yang lebih hebat dari kemenangan? Cahaya yang mengubah hati seseorang. Malam itu pendeta Antonius tak kembali ke penginapan. Ia pergi ke rumah Abu Nawas. Dalam sunyi ia berkata, jika Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, maka izinkan aku belajar mengenalnya lebih dalam. Abu Nawas tersenyum. Kebenaran tidak memukulmu, Tuan Pendeta. Ia hanya mengetuk hatimu, dan kau telah membukanya. Duri dalam daging. Suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan wajah yang penuh teka-teki. Begitu Abu Nawas tiba, raja langsung berkata, Abu Nawas, aku ingin kau membantuku menghilangkan sesuatu yang sangat menggangguku. Abu Nawas mengernyit. Biasanya jika raja ingin sesuatu, itu pasti rumit dan penuh jebakan. Dengan hati-hati ia bertanya, apa yang mengganggu Baginda? Raja menghela napas panjang lalu berkata, ada duri dalam dagingku. Setiap kali aku memerintah, ada saja yang menentang. Aku ingin kau menghilangkannya. Mendengar itu, Abu Nawas nyaris tertawa. Ia berpikir, jadi bukan duri sungguhan, tapi orang-orang yang dianggap mengganggu raja. Ini pasti sulit. Tapi Abu Nawas tidak mungkin menolak. Dengan wajah serius, ia berkata, Baginda, tugas ini sulit, tapi izinkan hamba berpikir sebentar. Raja mengangguk memberi waktu pada Abu Nawas. Namun dalam hati Abu Nawas tahu bahwa menyelesaikan masalah ini bukan hanya soal kecerdikan, tapi juga soal keselamatan dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata, Baginda, hamba butuh waktu untuk memahami siapa yang Baginda maksud sebagai duri dalam daging sebelum bisa menghilangkannya. Raja mengangguk, baiklah, aku beri waktu 3 hari. Jika kau gagal, kepalamu taruhannya. Abu Nawas pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Jika ia benar-benar menyingkirkan orang-orang yang dianggap duri oleh raja, itu bisa menimbulkan kekacauan. Tapi jika ia gagal, nyawanya sendiri dalam bahaya. Di rumah, istrinya melihat Abu Nawas termenung. Kenapa kau tampak seperti baru menelan duri, Abu? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum kecut. Justru aku harus mengeluarkan duri dari seseorang, tapi durinya tak bisa dilihat. Istrinya mengangguk paham. Kalau begitu, kau harus membuat raja merasa duri itu sudah hilang, tanpa benar-benar mencabutnya. Mendengar itu, mata Abu Nawas berbinar. Kau benar, aku harus membuat raja berpikir bahwa durinya sudah hilang, meskipun sebenarnya tidak. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan rencana di kepalanya. Ia meminta raja untuk mengundangnya ke jamuan makan malam bersama semua pejabat dan orang-orang penting kerajaan. Raja mengernyit.
Apa hubungannya dengan menghilangkan duri dalam dagingku? Abu Nawas tersenyum. Percayalah Baginda, jika malam ini berlangsung sesuai rencana, Baginda akan merasa jauh lebih lega. Malam itu istana dipenuhi tamu undangan. Para pejabat, penasihat kerajaan, dan orang-orang penting yang sering berbicara di hadapan raja hadir dalam jamuan mewah. Mereka duduk di meja panjang, menikmati hidangan terbaik dari dapur istana. Di tengah suasana yang meriah, Abu Nawas berdiri dan berkata dengan lantang, "Baginda, izinkan hamba mengadakan permainan kecil untuk menghibur kita semua." Raja mengangguk, penasaran dengan rencana Abu Nawas. "Permainan ini sangat sederhana," lanjut Abu Nawas. "Siapapun yang merasa dirinya tidak pernah berbuat salah kepada Baginda, silakan tetap duduk. Namun, siapapun yang pernah membuat Baginda marah, kecewa, atau menghalangi perintah Baginda, silakan berdiri dan mengakui kesalahan mereka." Ruangan mendadak hening. Para pejabat mulai saling pandang. Satu persatu mereka mulai berdiri. Ada yang ragu-ragu, ada pula yang dengan percaya diri mengakui bahwa mereka pernah menentang keputusan raja, meskipun dengan alasan yang menurut mereka benar. Raja mengangkat alisnya, terkejut melihat begitu banyak yang berdiri. Hampir seluruh pejabat tinggi kerajaan telah mengaku bersalah. "Baginda," kata Abu Nawas dengan senyum bijak, "mereka yang berdiri inilah yang selama ini menjadi duri dalam daging Baginda. Tapi lihatlah, mereka tidak berniat jahat. Mereka hanya melakukan apa yang mereka anggap benar untuk kerajaan." Para pejabat yang berdiri mengangguk setuju. Wajah mereka cemas menunggu keputusan raja. Raja terdiam, berpikir dalam-dalam. Lalu ia tertawa keras. "Jadi selama ini duri dalam dagingku adalah mereka yang berani berkata jujur? Abu Nawas, kau benar. Jika semua orang hanya mengatakan apa yang kusukai, aku justru akan jatuh dalam kesalahan." Suasana menjadi lega. Para pejabat pun menarik napas dalam-dalam, merasa selamat dari kemungkinan hukuman. Abu Nawas tersenyum lega. "Baginda, duri dalam daging bukan untuk dicabut, tapi untuk diolah agar tak menusuk lagi." Raja mengangguk puas. "Kau benar, Abu Nawas. Sebagai hadiahnya, aku akan membebaskanmu dari tugas ini dan memberi hadiah 100 keping emas." Semua orang bersorak, dan malam itu berubah menjadi perayaan kemenangan akal sehat. Habis manis sepah dibuang. Pagi itu, istana sedang riuh. Para pelayan berlarian ke sana kemari, sementara para pejabat sibuk berbisik-bisik. Abu Nawas yang kebetulan lewat menjadi penasaran. "Ada apa ini? Kenapa semua orang terlihat panik?" tanyanya kepada seorang pelayan. Pelayan itu menjawab dengan wajah cemas. "Tukang kebun istana Pak Salim baru saja dipecat oleh raja, padahal dialah yang selama bertahun-tahun merawat taman kerajaan hingga indah seperti sekarang." Abu Nawas mengernyit. Ia mengenal Pak Salim, seorang lelaki tua yang sangat rajin dan telah mengabdikan hidupnya untuk merawat kebun istana. "Kenapa raja memecatnya?" Pelayan itu berbisik. "Karena raja sudah punya kebun baru di istana musim panasnya. Katanya, Pak Salim sudah tidak diperlukan lagi." Mendengar itu, Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. "Habis manis sepah dibuang," gumamnya. Ia pun bergegas mencari Pak Salim. Lelaki tua itu duduk di bawah pohon besar di luar istana, menatap kebunnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak Salim, apakah benar engkau dipecat?" tanya Abu Nawas. Pak Salim mengangguk pelan. "Betul, Abu. Setelah bertahun-tahun aku merawat taman ini, kini aku dianggap tidak berguna lagi." Abu Nawas mengusap janggutnya berpikir, "Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus membuat raja menyadari kesalahannya."
Setelah berbincang dengan Pak Salim, Abu Nawas pulang sambil berpikir keras. Ia tahu raja memiliki sifat mudah terbuai oleh sesuatu yang baru dan cepat melupakan yang lama. Aku harus membuatnya sadar bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna bisa menjadi hal yang paling dibutuhkan. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan wajah murung. Raja yang sedang duduk di singgasana memperhatikannya dan bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau terlihat begitu sedih?" Abu Nawas menghela napas panjang lalu berkata, "Baginda, hamba baru saja mengalami kejadian yang menyedihkan. Hamba telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan hamba baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat." Raja mengernyitkan dahi. "Kehilangan apa?" Abu Nawas menatap raja dengan tatapan penuh arti. "Hamba kehilangan sesuatu yang selama ini selalu hamba manfaatkan, tapi karena hamba menganggapnya sudah tidak berguna lagi, hamba membuangnya. Tapi kini hamba justru sangat membutuhkannya." Raja semakin penasaran. "Apa yang kau buang itu, Abu Nawas?" Abu Nawas menghela napas dalam-dalam lalu berkata pelan, "Gigi hamba, Baginda." Raja terdiam sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kenapa kau bersedih karena gigimu sendiri?" Abu Nawas mengangguk dengan wajah serius. "Dulu, gigi hamba sangat kuat untuk mengunyah makanan. Tapi karena hamba merasa sudah tua dan tidak terlalu membutuhkannya, hamba mencabutnya sendiri. Kini hamba sadar, tanpa gigi, hamba tidak bisa menikmati makanan seperti dulu. Tapi semua sudah terlambat." Raja mulai berpikir. Kata-kata Abu Nawas terasa aneh, tapi mengandung makna yang dalam. Abu Nawas pun melanjutkan, "Begitu juga dengan sesuatu yang telah setia melayani kita. Jika kita membuangnya hanya karena merasa sudah tak butuh, kita mungkin akan menyesal nanti." Raja mulai merenung. Apakah Abu Nawas sedang berbicara tentang sesuatu yang lain? Raja menatap Abu Nawas dengan alis berkerut. "Jadi maksudmu, aku telah membuang sesuatu yang sebenarnya masih berguna?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Tentu saja, Baginda. Hamba hanya memberi contoh dari pengalaman pribadi hamba. Tapi, bukankah hal ini juga terjadi di istana?" Raja mulai berpikir keras. Tiba-tiba matanya melebar. "Tunggu, apakah kau berbicara tentang Pak Salim, tukang kebun istana?" Abu Nawas tersenyum samar. "Hamba tidak menyebut nama siapapun, Baginda. Tapi jika Baginda merasa seseorang telah dibuang setelah lama berjasa, mungkin itulah yang hamba maksud." Raja terdiam. Ia ingat bagaimana taman istana dulu begitu indah di tangan Pak Salim. Ia juga teringat betapa setiap kali ia berjalan-jalan di kebun, suasana terasa menenangkan. Tapi sekarang setelah kebun baru di istana musim panasnya mulai tampak lebih segar, ia malah memecat orang yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Sementara raja berpikir, seorang pelayan tiba-tiba masuk dengan wajah panik. "Baginda, ada masalah di kebun istana." Raja terkejut. "Apa yang terjadi?" Pelayan itu menjawab dengan cemas. "Tanaman di kebun istana mulai layu, Baginda. Tak ada yang tahu cara merawatnya seperti Pak Salim. Para tukang kebun baru bingung karena tidak mengerti rahasia perawatan tanaman di sini." Raja semakin terperangah. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebun istana yang selama ini indah bisa hancur dalam waktu singkat. Ia menoleh pada Abu Nawas yang masih tersenyum tenang. "Apa yang harus kulakukan sekarang, Abu Nawas?" tanya raja mulai menyesal. Abu Nawas menghela napas lalu berkata, "Sepah memang bisa dibuang, tapi ingat, sepah itu pernah memberikan rasa manisnya. Jika kita bisa menggunakannya lagi, mengapa tidak?" Raja terdiam, lalu mengangguk mantap. "Panggil kembali Pak Salim. Aku harus meminta maaf kepadanya."
Raja mengutus seorang pengawal untuk mencari Pak Salim. Namun, ketika pengawal itu kembali, wajahnya tampak ragu. "Baginda, Pak Salim menolak kembali ke istana," lapor pengawal. Raja terkejut. "Apa? Kenapa?" Pengawal itu menghela napas. Pak Salim berkata bahwa ia sudah terlalu tua untuk bekerja. Selain itu, hatinya sakit karena setelah sekian lama mengabdi, ia malah dipecat begitu saja. Raja terdiam. Ia tidak pernah berpikir bahwa keputusannya bisa menyakiti seseorang sedemikian dalam. Ia menoleh pada Abu Nawas. "Apa yang harus kulakukan, Abu Nawas? Aku benar-benar ingin memperbaiki kesalahan ini." Abu Nawas tersenyum kecil. "Baginda, ada dua hal yang bisa menyembuhkan luka hati seseorang, waktu dan penghargaan." Raja mengangguk. "Kalau begitu, aku akan pergi sendiri untuk menemuinya." Para pejabat terkejut. Raja jarang sekali pergi ke rumah rakyat biasa, namun tekadnya sudah bulat. Bersama Abu Nawas, Raja berangkat ke rumah Pak Salim. Ketika mereka tiba, Pak Salim sedang duduk di depan rumahnya, menatap tanaman-tanamannya yang subur. Ia terkejut melihat Raja berdiri di depannya. "Baginda, apa yang membawa Anda ke rumah hamba?" tanyanya dengan nada hati-hati. Raja menarik napas dalam-dalam. "Pak Salim, aku datang untuk meminta maaf. Aku telah melakukan kesalahan besar dengan memecatmu. Aku lupa bahwa kebun istana indah bukan karena tempatnya, tapi karena tanganmu yang merawatnya." Pak Salim terdiam. Matanya sedikit berkaca-kaca, tetapi ia masih ragu. Abu Nawas kemudian berkata, "Pak Salim, Anda mungkin merasa sudah tua dan tidak berguna. Tapi kenyataannya, seluruh istana masih membutuhkan Anda. Bahkan tanaman-tanaman yang Anda rawat pun sedang menangis karena kehilangan tangan Anda." Pak Salim tersenyum tipis. "Tapi hamba takut setelah kebun istana kembali indah, hamba akan dibuang lagi." Raja langsung menjawab, "Tidak akan. Aku berjanji, mulai sekarang jasamu akan selalu dihargai. Bahkan, aku akan mengangkatmu menjadi penasehat kebun kerajaan, agar engkau tak perlu bekerja berat, tetapi tetap bisa mengajari tukang kebun yang baru." Mata Pak Salim berbinar. "Apakah Baginda serius?" Raja mengangguk tegas. "Aku sudah belajar dari kesalahanku, Pak Salim. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama 2 kali." Pak Salim akhirnya tersenyum lebar. "Baiklah Baginda, hamba akan kembali ke istana." Raja tertawa lega dan Abu Nawas tersenyum puas. Dengan kembalinya Pak Salim, kebun istana kembali hijau dan Raja belajar bahwa orang yang berjasa tidak boleh dibuang begitu saja setelah tidak lagi dianggap perlu. Mati segan, hidup tak mau. Suatu hari, Raja tampak murung. Ia duduk di singgasananya dengan wajah kusut seperti kain yang belum disetrika. Para penasihatnya berdiri di sekelilingnya dengan wajah bingung. Tidak ada yang berani bertanya apa yang membuat sang raja terlihat begitu lesu. Akhirnya, penasihat utama memberanikan diri bertanya, "Ampun tuanku, mengapa hari ini wajah Anda tampak seperti orang yang kehilangan harta karun?" Raja menghela napas panjang. "Bukan harta karun yang hilang, tapi semangat hidupku. Aku merasa bosan, lelah, dan tak ada lagi yang membuatku bersemangat." Para penasihat saling pandang. Bagaimana bisa seorang raja yang memiliki segalanya merasa seperti itu? Tiba-tiba, seorang menteri yang terkenal licik berkata, "Tuanku,
Mungkin yang Anda butuhkan adalah tantangan baru. Bagaimana jika kita mengadakan perlombaan atau berburu? Raja hanya menggeleng lemas. Aku sudah mencoba itu semua. Aku tetap merasa seperti hidup segan, mati pun tak mau. Suasana menjadi semakin tegang. Sampai akhirnya seorang pelayan berbisik, "Bagaimana kalau kita memanggil Abu Nawas? Dia selalu punya solusi untuk masalah pelik." Mata raja langsung berbinar. "Ya, panggil Abu Nawas segera." Tidak butuh waktu lama, Abu Nawas tiba di istana. Ia melihat raja yang tampak lesu dan penasihat-penasihat yang terlihat putus asa. "Ampun tuanku, mengapa wajah Anda seperti ayam yang kehujanan?" tanyanya dengan senyum khasnya. Raja mendesah. "Abu Nawas, aku merasa hidupku hambar. Aku seperti orang yang mati segan, hidup pun tak mau. Apa kau bisa membantuku menemukan kembali semangat hidupku?" Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu tersenyum lebar. "Tuanku, saya punya cara yang sangat ampuh. Tapi Anda harus siap menjalani ujian berat." Raja menegakkan punggungnya. "Ujian? Baik, aku siap asalkan ini bisa mengembalikan gairah hidupku." Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Kalau begitu besok pagi saya akan datang dengan rencana besar. Saya jamin setelah ini hidup Anda akan terasa lebih hidup dari sebelumnya." Raja mengangguk penuh semangat. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah cerah. Raja yang sudah menunggu dengan penuh penasaran langsung bertanya, "Abu Nawas, apa ujian berat yang akan kau berikan padaku?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku, jika Anda ingin semangat hidup kembali, Anda harus mengalami bagaimana rasanya hampir kehilangan segalanya. Karena hanya dengan begitu, Anda akan menyadari betapa berharganya hidup ini." Raja mengernyitkan dahi. "Hampir kehilangan segalanya? Apa maksudmu?" Abu Nawas mengambil nafas dalam-dalam lalu berkata, "Tuanku, saya akan membuat seluruh rakyat percaya bahwa Anda telah meninggal dunia." Seluruh ruangan langsung gaduh. Para penasehat dan menteri saling berbisik panik. Salah satu penasehat berseru, "Abu Nawas, ini gila. Bagaimana mungkin kita mengumumkan raja telah tiada? Itu bisa membuat kerajaan kacau." Namun, raja justru terlihat tertarik. "Teruskan Abu Nawas. Aku ingin tahu kemana arah rencana ini." Abu Nawas melanjutkan, "Tuanku, kita akan menyebarkan berita bahwa Anda wafat mendadak dalam tidur. Istana akan mengadakan upacara perkabungan. Rakyat akan datang berduka. Dan Anda akan diam-diam menyaksikan sendiri bagaimana reaksi mereka." Raja termenung sejenak, lalu tersenyum penuh semangat. "Baiklah, aku ingin tahu, apakah rakyat benar-benar peduli padaku atau tidak? Lakukan rencanamu." Para penasehat terperangah, tapi tak ada yang berani menentang keputusan raja. Beberapa jam kemudian, istana mengumumkan kabar duka. Raja telah meninggal dunia. Tangisan terdengar di mana-mana. Para bangsawan, pedagang, bahkan rakyat jelata berbondong-bondong datang ke istana untuk memberikan penghormatan terakhir. Raja mengintip dari lubang kecil di dinding kamarnya. Ia melihat rakyat berbondong-bondong datang ke istana, menangis dan meratap. "Oh, betapa sedihnya kehilangan raja kita. Bagaimana nasib kerajaan tanpa beliau?" seru seorang pedagang sambil menyeka air mata. Seorang nenek tua menangis terseduh-seduh. "Dia adalah raja yang baik. Aku tak percaya dia sudah tiada." Melihat ini, raja tersenyum bangga. "Abu Nawas, lihatlah, rakyatku benar-benar mencintaiku.
bisiknya penuh percaya diri. Namun, tak lama kemudian suara lain terdengar. "Yah, kalau raja sudah meninggal, pajak tetap harus dibayar, tidak?" bisik seorang pejabat istana. Yang lain mengangguk. "Benar juga, tapi mungkin sekarang bisa sedikit longgar. Tidak ada yang mengawasi." Seorang saudagar kaya malah tampak sumringah. "Akhirnya, aku tak perlu lagi membayar upeti sebesar dulu." Lalu terdengar suara yang lebih mengejutkan. "Kapan pemilihan raja baru? Aku yakin pemimpin berikutnya harus lebih murah hati kepada kita." Wajah raja yang semula bangga mendadak berubah pucat. "Abu Nawas, apa-apaan ini? Kenapa mereka malah sibuk membicarakan pajak dan pemimpin baru? Aku belum benar-benar mati." Abu Nawas hanya tersenyum. "Tuanku, sabar. Ini baru permulaan. Lihatlah siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya berpura-pura." Tiba-tiba terdengar suara keras dari salah satu menteri. "Demi menghormati raja, kita akan membagikan harta dari perbendaharaan kerajaan kepada rakyat." Seruan itu disambut dengan sorak-sorai. "Hidup menteri, kita harus mengambil bagian sebelum semuanya habis." Raja hampir pingsan. "Abu Nawas, ini bukan berkabung, ini perampokan terencana." Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang, tuanku. Kita akan lihat siapa yang benar-benar setia kepadamu dan siapa yang hanya mencari keuntungan." Raja menggertakkan giginya. "Aku harus menghentikan ini sebelum mereka mengosongkan perbendaharaan." Di dalam kamarnya, raja hampir tidak bisa menahan diri. Wajahnya merah padam melihat bagaimana rakyatnya lebih bersemangat membahas pembagian harta dibanding meratapi kematiannya. "Abu Nawas, aku tidak tahan lagi. Aku harus keluar dan menghentikan ini sebelum mereka menghabiskan perbendaharaanku." Abu Nawas menepuk bahu raja dengan tenang. "Tuanku, jika Anda muncul sekarang, mereka akan mengira Anda hantu. Itu bisa membuat istana semakin kacau. Tapi kalau memang ingin segera bertindak, saya punya ide yang lebih menarik." Raja mengernyit. "Apa itu?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Mari kita buat kebangkitan Anda lebih dramatis." Raja tidak mengerti, tapi ia sudah terlalu marah untuk berpikir panjang. "Baiklah, lakukan apa saja, asal aku bisa kembali ke singgasana dan mengajarkan mereka pelajaran." Beberapa saat kemudian, seorang pelayan istana naik ke podium dan berseru, "Perhatian semua, malam ini kita akan mengadakan upacara terakhir untuk arwah raja. Semua rakyat wajib hadir di alun-alun." Berita itu menyebar dengan cepat. Rakyat yang sudah bersiap mengambil bagian dari perbendaharaan kini berubah wajah, khawatir dan penasaran. Kenapa harus ada upacara malam-malam? Bukankah cukup dengan doa? Ini pasti sesuatu yang besar. Mungkin mereka akan menguburkan harta raja bersama jasadnya. Tanpa menyadari jebakan Abu Nawas, mereka semua tetap datang ke alun-alun dengan penuh rasa ingin tahu. Saat malam tiba, seluruh rakyat berkumpul. Lilin dan obor menyala di mana-mana, menambah suasana mencekam. Di tengah lapangan, sebuah peti mati diletakkan di atas panggung. Semua orang menahan napas saat Abu Nawas naik ke atas podium dan berbicara dengan suara berat. "Saudara-saudara sekalian, raja kita adalah orang yang sangat luar biasa. Bahkan setelah wafat, beliau masih memiliki pesan untuk kita." Orang-orang saling pandang bingung. "Pesan dari orang mati?" Abu Nawas melanjutkan, "Sebagai penghormatan terakhir, saya akan membuka peti ini dan membacakan pesan terakhir beliau." Jantung rakyat berdegup kencang. Suasana semakin tegang. Lalu dengan perlahan Abu Nawas membuka peti
Dan saat itu juga raja bangkit duduk. Wah! Orang-orang menjerit histeris. Sebagian langsung lari terbirit-birit, mengira ini kejadian supranatural. Yang lain jatuh terduduk sambil menutupi wajah, gemetar ketakutan. Raja berdiri dengan wajah murka. Kalian semua ingin mengambil hartaku? Aku masih hidup. Seisi alun-alun langsung kacau. Para menteri yang tadi semangat membagikan perbendaharaan kini berlutut gemetar. Ampun tuanku, kami kira Anda sudah tiada. Pedagang yang tadi ingin menghindari pajak langsung menangis terseduh. Kami menyesal tuanku, kami hanya terbawa suasana. Abu Nawas tersenyum puas melihat kepanikan ini. Ia berbisik pelan ke raja. Tuanku, sekarang mereka benar-benar tahu bagaimana rasanya kehilangan Anda. Raja akhirnya tertawa lepas. Setelah semua kekacauan ini, ia menyadari sesuatu. Hidupnya ternyata sangat berarti, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi rakyatnya. Dan sejak hari itu, ia tidak pernah lagi merasa mati segan, hidup tak mau. Abu Nawas dan si muka tembok. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Hari itu ia merasa tenang karena tidak ada masalah yang harus ia pikirkan. Namun, ketenangan itu seketika lenyap ketika seseorang tiba-tiba datang dan tanpa permisi duduk di kursi di sebelahnya. "Wahai Abu Nawas, apa kabar?" kata pria itu dengan suara keras. Abu Nawas menoleh dan hampir tersedak tehnya. Pria yang duduk di sebelahnya adalah Abu Jahil, orang yang terkenal tidak tahu malu dan selalu membuat onar. "Oh, kau, Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. "Ada apa gerangan kau datang pagi-pagi begini?" Abu Jahil menyandarkan tubuhnya ke kursi dan berkata dengan santai, "Aku datang untuk menginap di rumahmu selama seminggu." Abu Nawas hampir menjatuhkan cangkirnya. "Menginap? Di rumahku?" Abu Jahil mengangguk dengan percaya diri. "Ya, tentu saja. Bukankah engkau terkenal sebagai orang yang baik hati?" Abu Nawas menatap pria itu dengan bingung. "Tapi mengapa kau tiba-tiba ingin menginap di rumahku? Kau punya rumah sendiri, bukan?" Abu Jahil menghela napas dan berkata dengan nada dramatis, "Ah, rumahku terlalu membosankan. Aku ingin menikmati suasana rumahmu yang nyaman dan penuh keberkahan." Abu Nawas menggaruk kepalanya. "Tapi Abu Jahil, kau bahkan tidak meminta izin. Kau langsung datang dan menyatakan akan menginap. Itu namanya tidak sopan." Abu Jahil tertawa keras. "Abu Nawas, aku ini orang yang tidak mudah merasa malu. Aku bisa tinggal di mana saja yang aku mau." Abu Nawas mendesah. "Jadi kau ingin menginap di rumah orang lain tanpa diundang dan tanpa merasa bersalah?" Abu Jahil mengangguk dengan wajah tanpa dosa. Abu Nawas menghela napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini tidak akan mudah, tapi ia tidak akan membiarkan Abu Jahil menang begitu saja. Abu Nawas berpikir keras. Ia tahu Abu Jahil ini orangnya muka tembok, tidak tahu malu, dan sulit diusir dengan cara biasa. Kalau Abu Nawas bilang tidak boleh menginap, pasti Abu Jahil akan berdalih dengan berbagai alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide cemerlang. "Baiklah Abu Jahil," kata Abu Nawas dengan senyum ramah. "Karena engkau ingin menginap di rumahku, aku akan menyambutmu sebagai tamu istimewa." Abu Jahil tertawa senang. "Itulah yang aku harapkan, sahabatku. Aku tahu kau tidak akan menolakku." Namun, ia tidak sadar permainan baru saja dimulai. Saat malam tiba, Abu Jahil bersiap-siap tidur. Namun Abu Nawas berkata,
Sebagai tamu istimewa, aku sudah menyiapkan tempat tidur yang spesial untukmu." Abu Jahil tersenyum lebar. "Wah, kau memang sahabat terbaik. Di mana tempatnya?" Abu Nawas membawanya ke atap rumah. "Ini dia, tempat ini memiliki angin sepoi-sepoi dan pemandangan indah. Kau pasti tidur nyenyak." Abu Jahil melihat sekeliling. Atap rumah Abu Nawas memang luas, tapi tidak ada kasur, tidak ada bantal, bahkan tidak ada selimut. Abu Nawas, kenapa tidak ada tempat tidur?" Abu Nawas tersenyum. Kau memang tamu yang spesial. Aku ingin kau merasakan tidur seperti seorang pertapa bijak." Abu Jahil terpaksa tidur di atas atap dengan angin malam yang dingin menusuk tulang. Ia menggigil sepanjang malam. Namun, karena muka tembok, ia tetap bertahan dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah. Aku tetap akan menginap di rumah ini." Abu Nawas hanya tersenyum sambil berpikir, "Baiklah, kita lihat sampai kapan kau bertahan." Setelah semalaman tidur di atap rumah dengan angin dingin menusuk tulang, Abu Jahil bangun dengan tubuh kaku dan wajah kusut. Matanya sembab karena kurang tidur, tetapi karena muka tembok, ia tetap berpura-pura ceria. "Wah, Abu Nawas, tidur di atap memang pengalaman yang unik. Aku merasa lebih segar," katanya sambil meregangkan badan yang pegal. Abu Nawas tersenyum licik. "Bagus kalau begitu. Sekarang waktunya sarapan. Aku sudah menyiapkan hidangan spesial untukmu." Mendengar kata sarapan, Abu Jahil langsung bersemangat. Ia membayangkan roti hangat, daging panggang, dan madu yang lezat. Namun, apa yang didapatnya? Di atas meja hanya ada sepiring tulang ayam kering dan secangkir air putih. Abu Nawas, ini sarapan untuk siapa?" tanya Abu Jahil dengan dahi berkerut. "Untukmu tentu saja," jawab Abu Nawas santai. Abu Jahil menelan ludah. "Tapi ini cuma tulang kering. Mana dagingnya?" Abu Nawas tersenyum lebar. Sahabatku, dagingnya sudah dimakan kemarin. Ini bagian terbaik yang tersisa untukmu." Abu Jahil menatap tulang itu dengan bingung. "Tapi ini cuma tulang." Abu Nawas mengangguk penuh semangat. "Betul, dan kau tahu apa yang lebih hebat? Dalam tulang ini tersimpan sejarah panjang. Kau bisa membayangkan betapa lezatnya daging yang dulu menempel di tulang itu." Abu Jahil mulai kesal. "Aku ini tamu, Abu Nawas. Seharusnya kau menyuguhkan makanan yang layak." Abu Nawas tersenyum. Maaf Abu Jahil. Aku pikir kau tidak akan keberatan karena kau sendiri tidak pernah merasa malu meminta menginap tanpa izin. Jadi anggap saja ini makanan spesial bagi orang yang muka tembok." Orang-orang di sekitar rumah Abu Nawas yang mendengar percakapan itu mulai tertawa. Mereka akhirnya paham bahwa Abu Nawas sedang memberikan pelajaran kepada Abu Jahil. Namun, meskipun Abu Jahil mulai merasa tidak nyaman, ia tetap tidak mau menyerah. "Aku akan tetap tinggal di sini. Aku tidak peduli dengan sarapan buruk ini," katanya dengan keras kepala. Abu Nawas menghela napas. "Baiklah, kalau begitu aku harus menyiapkan kejutan lain untukmu." Dalam hatinya Abu Nawas tertawa. Abu Jahil tidak tahu bahwa tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Abu Jahil masih bertahan di rumah Abu Nawas meskipun telah diberi tempat tidur yang tidak layak dan sarapan yang mengecewakan. Ia tetap teguh karena muka temboknya sudah mencapai level tertinggi. Namun Abu Nawas belum menyerah. Ia punya rencana berikutnya. "Abu Jahil," kata Abu Nawas dengan ramah, "karena kau sudah tinggal di sini selama 2 hari,
Aku merasa tak enak kalau tidak memberimu pekerjaan. Aku ingin kau membantu sedikit di rumahku." Abu Jahil mengernyit. "Pekerjaan? Aku ini tamu Abu Nawas. Seharusnya aku dilayani, bukan disuruh bekerja." Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. "Ah, sahabatku, bukankah kau tadi bilang ingin menikmati suasana rumahku? Aku ingin berbagi kebahagiaan ini denganmu." Abu Jahil berpikir sejenak. Jika ia menolak, maka harga dirinya sebagai muka tembok sejati bisa dipertanyakan. Akhirnya ia berkata, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Kebetulan sekali, aku memiliki pekerjaan penting yang hanya bisa dilakukan oleh orang seistimewamu." "Apa itu?" "Kau harus menjadi penjual kucing." Abu Jahil melongo. "Penjual kucing?" Abu Nawas mengangguk. "Benar, aku punya banyak kucing di rumah. Aku ingin kau menjualnya di pasar dengan harga tinggi. Kau harus meyakinkan pembeli bahwa kucing-kucing ini adalah kucing ajaib yang bisa membawa keberuntungan." Abu Jahil menelan ludah. Ia tidak pernah menjual kucing seumur hidupnya. Tapi karena muka tembok, ia tetap menerima tantangan itu. "Baiklah, aku akan menjualnya," katanya penuh percaya diri. Keesokan paginya, Abu Jahil pergi ke pasar dengan membawa 5 ekor kucing di dalam keranjang. Ia berdiri di tengah keramaian dan mulai berteriak, "Kucing ajaib, kucing pembawa keberuntungan. Siapa yang mau beli?" Namun, bukannya tertarik, orang-orang malah menertawakannya. "Hei, siapa yang mau beli kucing dengan harga mahal? Ini kan cuma kucing biasa," teriak seorang pembeli. "Kalau aku mau kucing, aku bisa menangkapnya di jalanan," kata yang lain. Wajah Abu Jahil mulai memerah, tapi ia tetap berusaha keras. "Tunggu, kucing ini bukan sembarang kucing. Jika kalian memeliharanya, kalian akan beruntung sepanjang hidup." Orang-orang semakin tertawa. "Kalau begitu, kenapa kau tidak memeliharanya sendiri supaya engkau beruntung?" Abu Jahil kehabisan akal. Ia merasa malu luar biasa. Tapi karena muka tembok, ia tetap bertahan. Setelah seharian mencoba menjual kucing tanpa hasil, ia pulang dengan wajah lesu. Di depan rumah, Abu Nawas sudah menunggu dengan senyum lebar. "Bagaimana penjualanmu, sahabatku?" tanya Abu Nawas. Abu Jahil mendesah. "Tidak ada yang mau membeli, semua orang menertawakanku." Abu Nawas mengangguk penuh pengertian. "Wah, berarti kau sudah merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum. Tapi jangan khawatir, aku punya pekerjaan lain untukmu." Abu Jahil mulai panik. "Pekerjaan apa lagi?" Abu Nawas tertawa kecil. "Kali ini kau harus menjadi pengumpul duri di jalan." Abu Jahil melongo lagi. Ia mulai merasa bahwa tinggal di rumah Abu Nawas lebih sulit daripada hidup di rumahnya sendiri. Abu Jahil mulai menyesal telah tinggal di rumah Abu Nawas. Sejak ia datang, hidupnya penuh dengan cobaan. Tapi karena muka temboknya sudah setebal benteng kota, ia tetap bertahan. Hari itu Abu Nawas memberi tugas baru. "Sahabatku," kata Abu Nawas dengan senyum penuh arti, "karena kau telah gagal menjual kucing, aku akan memberimu tugas yang lebih mudah. Kau hanya perlu mengumpulkan duri di jalan dan membuangnya agar orang-orang tidak terluka." Abu Jahil mengernyit. "Mengumpulkan duri, itu pekerjaan yang tidak ada gunanya." Abu Nawas menggeleng. "Oh, jangan salah, ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kau akan menyelamatkan banyak orang dari luka di kaki mereka. Bayangkan betapa besar pahalanya." Abu Jahil tidak bisa membantah. Akhirnya ia pergi ke jalanan dengan sebuah keranjang dan mulai mencari duri.
Namun masalahnya adalah tidak ada duri sama sekali. Ia berjalan ke sana kemari, tetapi semua jalan di kota sudah bersih. Ia hanya menemukan beberapa ranting kecil yang bahkan tidak tajam. Penduduk yang melihatnya mulai bertanya-tanya, "Hei, Abu Jahil, apa yang kau lakukan?" tanya seorang pria tua. "Aku sedang mengumpulkan duri," jawab Abu Jahil dengan bangga. Pria tua itu tertawa. "Duri? Di mana kau menemukannya? Jalanan sudah bersih sejak seminggu yang lalu." Orang-orang lain ikut tertawa. "Mungkin dia sedang mencari alasan untuk tidak bekerja sungguhan," kata seorang ibu-ibu sambil terkikik. Wajah Abu Jahil mulai merah. Ini sudah kedua kalinya ia dipermalukan di depan umum. Tapi karena muka tembok, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Karena tidak menemukan duri, ia punya ide cerdik. "Kalau tidak ada duri, aku akan membuatnya sendiri," pikirnya. Ia pun mulai mematahkan ranting-ranting kecil dan menyebarkannya di jalan, lalu kembali memungutnya seolah-olah ia telah menemukan banyak duri. Penduduk yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Dasar Abu Jahil, dia benar-benar muka tembok sejati. Ketika ia kembali ke rumah Abu Nawas, ia dengan bangga berkata, "Aku sudah menyelesaikan tugasmu." Abu Nawas menatap keranjangnya yang penuh ranting kecil dan tersenyum licik. "Bagus, sekarang kau akan mendapat hadiah spesial dariku." Abu Jahil tersenyum lebar. "Akhirnya aku pasti akan mendapatkan makanan enak atau tempat tidur yang nyaman." Namun ia lupa satu hal. Abu Nawas selalu punya kejutan. Abu Jahil menatap Abu Nawas dengan penuh harapan. Setelah bekerja keras, atau setidaknya berpura-pura bekerja keras, ia merasa pantas mendapatkan hadiah. "Jadi, hadiah apa yang akan kau berikan padaku, Abu Nawas?" tanyanya dengan senyum lebar. Abu Nawas membalas dengan senyum misterius. "Sahabatku, karena engkau telah menunjukkan kerja kerasmu, aku akan memberimu hadiah yang tak terlupakan." Abu Jahil semakin bersemangat. "Apakah itu emas, perak, atau mungkin makanan enak?" Abu Nawas bertepuk tangan, lalu seorang pelayan datang membawa sebuah baskom berisi air dingin. Abu Jahil mengerutkan dahi. "Apa ini?" Abu Nawas menjelaskan dengan tenang. "Air ini adalah hadiah yang sangat berharga. Kau telah bekerja keras mengumpulkan duri, meskipun sebenarnya kau sendiri yang menyebarkannya. Jadi tanganmu pasti lelah dan kotor. Silakan cuci tanganmu." Abu Jahil ternganga. "Apa? Hadiahku cuma air cuci tangan?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu. Bukankah membersihkan tangan setelah bekerja adalah sesuatu yang menyegarkan?" Penduduk yang melihat kejadian itu mulai tertawa. Kasihan sekali Abu Jahil. Pikirnya akan dapat emas, ternyata cuma dapat air dingin. Abu Jahil merasa wajahnya panas. Ia dipermalukan lagi oleh Abu Nawas. Tapi karena muka temboknya sudah setebal tembok istana, ia masih berusaha mempertahankan harga dirinya. "Baiklah, kalau begitu aku akan tetap tinggal di rumah ini. Aku yakin kau akan memberikan hadiah yang lebih baik di lain waktu," katanya dengan penuh keyakinan. Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu, aku akan memberimu pekerjaan baru besok." Abu Jahil mulai merasa cemas. "Pekerjaan apa lagi yang akan kau berikan, Abu Nawas?" tanyanya ragu. Abu Nawas tertawa kecil. "Kau akan segera tahu, dan aku pastikan ini akan lebih bermanfaat bagimu." Keesokan harinya, Abu Nawas memanggil Abu Jahil dan berkata, "Hari ini aku akan memberimu pekerjaan paling penting." Abu Jahil waspada.
Kali ini aku tidak mau tertipu lagi. Katakan pekerjaan apa yang kau berikan." Abu Nawas tersenyum. "Aku ingin kau pergi ke pasar dan berdiri di sana dengan membawa tulisan besar yang mengatakan, 'Aku orang terbaik di kota ini.'" Abu Jahil langsung tersenyum lebar. "Ah, ini pekerjaan yang sangat mudah. Aku suka ini." Tanpa berpikir panjang, ia pergi ke pasar, membawa papan yang bertuliskan, "Aku orang terbaik di kota ini," dan berdiri di tengah keramaian. Namun, dalam waktu singkat, penduduk mulai berkerumun dan melihatnya dengan heran. "Orang terbaik? Sejak kapan?" kata seorang pedagang. "Bukankah ini Abu Jahil yang selalu kena jebakan Abu Nawas?" ujar seorang ibu-ibu. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Kalau kau memang orang terbaik, coba tunjukkan apa yang sudah kau lakukan untuk kota ini." Abu Jahil terdiam. Seorang anak kecil tertawa dan berkata, "Yang kulihat, kau hanya mencari duri yang kau sebar sendiri." Gelombang tawa semakin besar. Wajah Abu Jahil mulai merah padam. Ia baru sadar, lagi-lagi ia telah masuk ke dalam jebakan Abu Nawas. Marah dan malu, ia melempar papan kayu itu ke tanah dan lari terbirit-birit kembali ke rumah Abu Nawas. Ketika tiba, Abu Nawas sudah menunggunya dengan senyum penuh arti. "Abu Jahil, kenapa kau kembali begitu cepat?" tanyanya dengan nada polos. Abu Jahil menghela napas berat. "Kau menipuku lagi, Abu Nawas. Aku tidak tahan lagi tinggal di sini." Abu Nawas tertawa kecil. "Sahabatku, aku tidak pernah menipumu. Aku hanya mengajarimu sesuatu." Abu Jahil mengernyit. "Mengajariku apa?" Abu Nawas menepuk pundaknya. "Bahwa muka tembok sekalipun, kalau terus-menerus dipermalukan, pada akhirnya akan retak juga." Abu Jahil terdiam. Ia ingin marah, tapi ia sadar semua yang dikatakan Abu Nawas benar. Dengan hati berat, ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Penduduk kota yang mendengar kisah ini pun tertawa dan berkata, Abu Jahil akhirnya sadar bahwa muka temboknya juga ada batasnya. Dan sejak saat itu, Abu Jahil tidak lagi mudah tertipu, tapi tetap saja ia masih sering terkena jebakan Abu Nawas. Malu-malu kucing. Hari itu, suasana di istana terasa berbeda. Para pelayan berbisik-bisik, para pengawal menahan tawa, dan bahkan penasihat kerajaan terlihat menutupi senyuman mereka. Raja mengernyitkan dahi. Apa yang terjadi di istana ini? Kenapa semua orang tampak geli, tapi tidak ada yang berani berbicara? Seorang pengawal maju dengan ragu-ragu. Ampun tuanku, ini tentang Tuan Jalal, pejabat keuangan kerajaan. Raja makin penasaran. Ada apa dengan Jalal? Pengawal itu menahan tawa sebelum menjawab. Sepertinya beliau sedang jatuh cinta. Raja terkejut. Jatuh cinta? Bukankah itu kabar baik? Penasihat kerajaan ikut bicara. Benar tuanku, tapi masalahnya Tuan Jalal bersikap sangat aneh. Setiap kali bertemu dengan gadis yang disukainya, dia menjadi gugup, wajahnya merah padam, dan tiba-tiba dia kabur seperti kucing yang ketakutan. Raja tertawa terbahak-bahak. Jalal, pejabat keuangan yang tegas itu, tak kusangka dia bisa jadi seperti itu. Namun, Raja mendadak serius. Tapi ini bisa jadi masalah. Jika dia terus bersikap seperti ini, bagaimana bisa dia melamar gadis itu? Jika dia terus malu-malu seperti kucing ketakutan, dia mungkin akan kehilangan kesempatan. Lalu Raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau membantu Jalal mengatasi rasa malunya.
Aku tak mau ada pejabat kerajaan yang seperti kucing ketakutan setiap kali melihat orang yang disukainya. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Tentu tuanku, ini akan menjadi tantangan yang menarik. Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia memanggil Jalal ke rumahnya dengan alasan ingin berbincang santai. Begitu Jalal tiba, Abu Nawas menyuguhkan teh hangat dan berkata, "Jalal, aku dengar kau sedang jatuh cinta." Jalal tersedak tehnya sendiri. Wajahnya langsung memerah seperti tomat. Apa? Siapa yang bilang? Itu tidak benar," katanya sambil melirik ke segala arah, seolah takut ada yang menguping. Abu Nawas tertawa. "Jangan khawatir sahabatku, aku hanya ingin membantu. Kau ini seperti kucing yang pura-pura tidak tertarik pada ikan, padahal matamu sudah berbinar-binar melihatnya." Jalal semakin gelisah. Aku memang menyukainya. Tapi setiap kali ingin bicara dengannya, aku gugup, lidahku keluh, dan tanpa sadar aku malah kabur. Abu Nawas mengelus janggutnya. "Baik, aku punya cara. Aku akan melatihmu agar berani berbicara dengan gadis itu." Jalal menatap Abu Nawas penuh harap. "Benarkah? Bagaimana caranya?" Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Mulai besok, kau akan menjalani latihan khusus dariku. Aku jamin setelah ini kau tidak akan malu-malu lagi." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa Jalal ke pasar yang ramai. "Apa yang akan kita lakukan di sini?" tanya Jalal bingung. Abu Nawas tersenyum. "Kau akan berlatih berbicara di depan banyak orang. Jika kau bisa melakukan ini, bicara dengan seorang gadis saja pasti jadi mudah." Jalal terkejut. "Berbicara di depan banyak orang? Aku bukan penceramah." Abu Nawas menepuk bahu Jalal. "Kau tak perlu berceramah. Cukup teriak sekeras-kerasnya, 'Aku suka makan kurma dan susu.'" Jalal ternganga. "Itu konyol, aku tidak mau." Namun Abu Nawas dengan lihai memanggil seorang penjual kurma. "Tuan, teman saya ini ingin membeli semua kurmamu, tapi dia harus meneriakkan sesuatu dulu." Orang-orang mulai berkumpul, menunggu apa yang akan dilakukan Jalal. Wajahnya pucat, namun melihat orang-orang menatapnya, ia tak punya pilihan lain. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berteriak, "Aku suka makan kurma dan susu." Semua orang tertawa dan bertepuk tangan. Jalal terkejut, ternyata itu tidak seseram yang ia bayangkan. Abu Nawas tertawa. "Bagus, itu baru langkah pertama. Sekarang kita lanjut ke latihan berikutnya." Setelah berhasil berteriak di pasar, Abu Nawas membawa Jalal ke taman kerajaan. "Sekarang ujian sesungguhnya," kata Abu Nawas sambil menunjuk seorang gadis yang sedang duduk di bawah pohon. Jalal langsung mengenalinya, itu adalah Salma, gadis yang ia sukai. Wajahnya kembali memerah. "Apa yang harus aku lakukan?" bisik Jalal panik. Abu Nawas tersenyum. "Sederhana, kau hanya perlu mendekatinya dan bertanya, apakah burung di pohon itu burung merpati atau burung pipit." Jalal mengerutkan dahi. "Itu saja?" Abu Nawas mengangguk. "Ya, tujuannya hanya agar kau berani membuka percakapan." Jalal menghela napas dalam-dalam. Ia berjalan mendekati Salma dengan kaki gemetar. Salma, itu burung merpati atau burung pipit?" tanyanya dengan suara bergetar. Salma menoleh dan tersenyum. "Oh, itu burung merpati, Tuan Jalal. Mengapa Anda menanyakannya?" Jalal bingung. Ia tidak tahu harus menjawab apa.
Dari kejauhan, Abu Nawas berbisik, "Ayo, lanjutkan, katakan sesuatu." Jalal pun akhirnya berkata, Aku suka kurma dan susu." Salma terdiam. Lalu tiba-tiba ia tertawa kecil. "Benarkah? Aku juga suka kurma dan susu." Jalal terkejut. "Oh, sungguh, itu luar biasa." Melihat percakapan mereka mulai mengalir, Abu Nawas tersenyum puas. Jalal masih berdiri di depan Salma dengan wajah canggung. Jantungnya berdebar, tapi untuk pertama kalinya ia tidak ingin melarikan diri. Salma tersenyum ramah. "Tuan Jalal, saya tak menyangka Anda menyukai kurma dan susu. Apa Anda sering menikmatinya di istana?" Jalal mengangguk cepat. "Ya, bahkan aku bisa makan 10 butir kurma dalam sekali duduk." Salma terkikik. "Wah, itu hebat. Tapi tahukah Anda, ada cara makan kurma yang lebih nikmat?" Jalal penasaran. "Bagaimana caranya?" Salma mendekat sedikit dan berkata, "Makan kurma bersama seseorang yang menyenangkan." Jalal tercekat. "Maksudmu?" Salma tersenyum malu-malu. "Kalau Anda ingin, besok kita bisa menikmati kurma dan susu bersama di taman ini." Jalal nyaris tidak percaya dengan pendengarannya. Matanya melirik ke arah Abu Nawas yang sedang mengangguk penuh kemenangan dari jauh. Dengan suara sedikit gemetar, Jalal menjawab, "Tentu, aku akan membawakan kurma terbaik dari istana." Salma tersenyum, lalu bangkit dan pergi, meninggalkan Jalal yang masih terdiam seperti patung. Setelah beberapa saat, Jalal berbalik dan berlari ke arah Abu Nawas dengan wajah penuh kegembiraan. "Abu Nawas, kau berhasil, aku berhasil." Abu Nawas tertawa dan menepuk bahu Jalal. "Tentu saja, kau hanya butuh sedikit dorongan. Sekarang kau bukan lagi kucing yang malu-malu, tapi harimau yang siap menerkam." Jalal tertawa bahagia. Ia tak sabar menunggu pertemuan berikutnya. Dan begitulah, berkat Abu Nawas, Jalal akhirnya berani membuka hati dan kesempatan baru. Abu Nawas dan batu loncatan. Suatu pagi, raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan wajah penuh kecurigaan. "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau memiliki cara aneh untuk menyelesaikan masalah." "Aku ingin mengujimu," kata sang raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas menggaruk kepalanya. "Apa yang harus aku lakukan, Baginda?" tanyanya dengan hati-hati. Raja menunjuk ke sungai yang mengalir deras di belakang istana. "Aku ingin kau menyeberangi sungai itu tanpa perahu, jembatan, atau berenang. Jika kau gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas terkejut. "Baginda, ini bukan tugas biasa. Aku butuh waktu untuk berpikir," katanya sambil mencoba mencari celah. Raja mengangguk. "Baiklah, kau punya waktu 2 hari. Tapi ingat, jika kau gagal, hukuman menantimu." Abu Nawas pun berjalan pulang sambil merenung. Bagaimana ia bisa menyeberangi sungai tanpa jembatan, perahu, atau berenang? Tiba-tiba, ia melihat seorang anak kecil melompat-lompat di atas batu saat menyeberangi parit kecil. Mungkin itu bisa menjadi solusinya, pikir Abu Nawas sambil tersenyum penuh akal. Setelah mendapatkan ide dari anak kecil yang melompati batu di parit, Abu Nawas mulai mencari cara untuk menerapkan konsep ini pada sungai yang lebih besar. Ia berjalan ke pinggir sungai, memperhatikan arusnya yang deras. Tak ada batu besar di tengahnya yang bisa digunakan untuk melompat. Ia butuh sesuatu yang bisa menjadi batu loncatan bagi dirinya. Malam harinya, Abu Nawas duduk di kedai kopi sambil berpikir. Tiba-tiba,
seorang pria bertubuh besar duduk di sebelahnya dan mengeluh, "Ah, aku bosan duduk di rumah terus. Aku ingin sesuatu yang menantang." Abu Nawas menoleh dengan mata berbinar. "Jika engkau ingin tantangan, aku punya satu untukmu." Pria itu tertarik. "Apa itu?" Abu Nawas tersenyum penuh tipu daya. "Kau hanya perlu berdiri di sungai dan aku akan melompat dari pundakmu ke seberang. Kau akan jadi pahlawan." Pria itu mengernyit. Tunggu, kenapa aku yang harus berdiri di sungai?" Abu Nawas menghela napas, seolah menjelaskan sesuatu yang sederhana. "Jika kau bisa berdiri tegak melawan arus sungai yang deras, maka semua orang akan mengagumimu. Raja mungkin bahkan akan memberimu hadiah besar." Mendengar kata hadiah besar, pria itu tergoda. "Baiklah, aku akan melakukannya, tapi setelah itu aku ingin setengah dari hadiahmu." Abu Nawas tertawa. "Tentu saja, setengahnya untukmu." "Yang tentu saja belum tentu ada," pikir Abu dalam hati. Suatu pagi, raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan wajah penuh kecurigaan. "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa engkau memiliki cara aneh untuk menyelesaikan masalah. Aku ingin mengujimu," kata sang raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas menggaruk kepalanya. "Apa yang harus aku lakukan, Baginda?" tanyanya dengan hati-hati. Raja menunjuk ke sungai yang mengalir deras di belakang istana. "Aku ingin kau menyeberangi sungai itu tanpa perahu, jembatan, atau berenang. Jika kau gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas terkejut. "Baginda, ini bukan tugas biasa. Aku butuh waktu untuk berpikir," katanya sambil mencoba mencari celah. Raja mengangguk. "Baiklah, kau punya waktu 2 hari. Tapi ingat, jika engkau gagal, hukuman menantimu." Abu Nawas pun berjalan pulang sambil merenung. Bagaimana ia bisa menyeberangi sungai tanpa jembatan, perahu, atau berenang? Tiba-tiba, ia melihat seorang anak kecil melompat-lompat di atas batu saat menyeberangi parit kecil. "Mungkin itu bisa menjadi solusinya," pikir Abu Nawas sambil tersenyum penuh akal. Pagi itu, raja dan seluruh rakyat berkumpul di tepi sungai. Mereka ingin melihat apakah Abu Nawas bisa menyelesaikan tantangan mustahil ini. Abu Nawas tersenyum tenang. Ia membawa pria bertubuh besar yang sudah dipersuasi sebelumnya. "Baginda, aku akan menyeberang dengan cara yang tidak melanggar aturan," katanya. Raja menyilangkan tangan. "Aku ingin melihatnya." Sesuai rencana, pria besar itu turun ke sungai dan berdiri di tengah arus. Air setinggi pinggang membuatnya gemetar, tetapi iming-iming hadiah besar membuatnya bertahan. Abu Nawas mundur beberapa langkah, berlari, lalu melompat ke punggung pria itu. Semua orang bersorak, tapi ia belum sampai ke seberang. Dengan cekatan, Abu Nawas menyuruh pria itu sedikit maju ke depan, lalu ia melompat ke pundaknya lagi. Proses ini diulang beberapa kali hingga akhirnya Abu Nawas mencapai seberang sungai tanpa perahu, jembatan, atau berenang. Raja melongo. "Aku tidak menyangka engkau akan melakukan itu." Abu Nawas membungkuk hormat. "Baginda berkata, aku tidak boleh menggunakan perahu, jembatan, atau berenang. Aku hanya melompat dari batu loncatan yang kebetulan adalah seorang pria gagah yang ingin jadi pahlawan." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau memang terlalu pintar. Baiklah, kau menang kali ini." Pria yang membantu Abu Nawas segera menyeberang kembali dengan susah payah. "Baginda, mana hadiahnya?" Raja menoleh ke Abu Nawas. "Benarkah kau menjanjikan hadiah padanya?" Abu Nawas mengangguk dengan wajah polos. "Tentu, Baginda. Aku menjanjikan setengah dari hadiahnya." Raja mengangguk dan memberi Abu Nawas 100 keping emas.
Dengan santai, Abu Nawas mengambil satu keping emas dan menyerahkannya ke pria itu. "Nah, ini setengahnya." Pria itu kebingungan. "Ini cuma satu keping emas." Abu Nawas tersenyum. "Betul, setengahnya. Separuh bagian kiri dari satu keping emas ini milikmu, separuh bagian kanannya milikku. Kalau kau tidak setuju, silakan bagi sendiri." Raja dan rakyat kembali tertawa, sementara pria itu hanya bisa menghela napas panjang.